Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faris Hakim, pada mata kuliah Ekonomi Regional dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadlan. Nah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-6 di mata kuliah Ekonomi Regional, saya akan membahas secara mendalam terkait dengan kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Nah, sebelum lanjut ke materi, nanti akan saya terterakan sumber yang saya ambil di dalam kolom deskripsi untuk penjelasan materi yang saya sampaikan ini. Nah, di dalam kebijakan langsung saja di dalam kebijakan fiskal dan juga moneter itu ada berbagai macam poin-poin yang dibahas dalamnya. Nah, kita ke kebijakan fiskal terlebih dahulu gitu. Nah, kebijakan fiskal ini apa-apa saja sih yang dibahas dan juga apa sih arti dari kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal ini singkat ceritanya ataupun intinya itu adalah kebijakan yang mengatur ke dalam dua poin. Yang pertama, itu kebijakan fiskal mengatur terkait dengan penerimaan dan juga terkait dengan pengeluaran. Nah, dalam kebijakan fiskal ini lebih kepada angka-angka yang terstruktur dan juga bagaimana terencana gitu untuk beberapa masa yang akan datang dan juga beberapa tahun yang akan datang. Nah, kebijakan fiskal itu yang tadi saya katakan bahwasannya dia mengatur bagaimana penerimaan satu negara, wilayah ataupun daerah dan juga bagaimana dia mengatur pengeluaran dari satu negara, wilayah atau daerah. Nah, untuk yang pertama dulu poin pertama, dia mengatur bagaimana penerimaan. Nah, untuk Indonesia sendiri eh, klasifikasi penerimaan itu ada berbagai macam poin. Bisa dia dari pajak yang dikutip kepada masyarakat, misalnya pajak retribusi, pajak bumi dan bangunan, dan juga pajak-pajak lainnya. Nah, itu dikutip dan itu diambil sebagai penerimaan dan juga non pajak. Non pajak ini banyak elemennya. Bisa dia hibah dari negara atau dari negara lain ataupun dia dari hasil bumi Indonesia ataupun hasil dari yang dikelola oleh BUMN Indonesia sendiri dan juga lain sebagainya. Nah, itu dari sektor penerimaan. Nah, penerimaan ini diatur oleh negara melalui Kementerian Keuangan dan diaudit oleh beberapa lembaga, misalnya BPK dan lain sebagainya. Dan itulah kebijakan fiskal. Bagaimana mengatur, bagaimana penerimaan yang dimasukkan oleh negara untuk diatur oleh untuk penerimaan, diklasifikasikan sebagai penerimaan, diatur bagaimana penerimaan ini bisa dia lancar, bisa dia stimulus dengan baik dan itulah kebijakan kebijakan fiskal. Kemudian juga dia mengatur pengeluaran. Pengeluaran ini singkat ceritanya dia misal pengeluaran di sektor APBN, anggaran pendapatan belanja negara dan juga sektor misalnya APBD kalau misalnya jadi wilayah ataupun regional. Nah, pengeluaran itu diaudit, disampaikan kepada DPR dan itulah APBN, APBD dan lain sebagainya. Pengeluaran-pengeluaran itulah diinput kepada APBN untuk dianggarkan di tahun yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Nah, itu untuk kebijakan fiskal. Dia mengatur terkait dengan angka-angka, bagaimana penerimaan, dan juga pengeluaran. Nah, selanjutnya untuk kebijakan moneter ini hampir-hampir sama dengan kebijakan fiskal. Dia intinya adalah mengatur beberapa poin-poin penting. Nah, kebijakan moneter ini hampir sama namun berbeda. Dia lebih condong bagaimana dia mengatur untuk menstabilkan perekonomian satu negara ataupun perekonomian satu wilayah atau daerah. Nah, apa yang diatur itu dia mengatur untuk menstabilkan perekonomian, misalnya bagaimana keberlangsungan jumlah uang yang beredar, bagaimana mengatur atau menstabilkan harga-harga yang ada dalam pasar dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kebijakan moneter ini mengatur misalnya untuk menstabilkan harga yang ada di pasar. Misalnya di periode Januari ini terjadi inflasi.
yang berlebihan di pasar, harga daging naik dan segala macam. Nah, pemerintah mengatur bagaimana harga daging ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Misal dengan cara impor ataupun dengan melakukan operasi pasar dan lain sebagainya. Nah, untuk di bidang keuangan atau perbankan, misal Bank Indonesia atau bank sentral yang ada di suatu negara itu mengatur bagaimana berlangsungan uang-uang yang beredar. Karena kan teorinya itu bagaimana ketika uang beredar terlalu banyak maka terjadi inflasi yang akan berlebihan. Dan ketika uang beredar sedikit maka terjadi deflasi dan sebagai macamnya. Itu merupakan teori simpel dari perekonomian. Nah, itu tadilah yang mengatur bagaimana kebijakan moneter ini berlangsung untuk menstabilkan perekonomian suatu negara. Mungkin penjelasan saya untuk materi yang keenam, pertemuan yang keenam ini sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.